Saya memberikan gambaran. Gambarannya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan ini kita mendapatkan realita ada orang yang hidupnya sukses, tapi karena kerja keras. Di sisi lain ada orang yang sudah kerja keras, tapi dia mendapat kegagalan. Karena sama-sama kerja keras, tapi hasilnya berbeda. Maka orang seperti apa? Karena faktor di luar yang turut mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang ini. Bapak Ibu, di keyakinan luar sana memang ada pandangan yang mengatakan bahwa sukses atau kegagalan seorang itu merupakan sudah kehendak yang Maha Kuasa atau takdir dari Maha Kuasa. Itu yang di sebelah sana, bukan yang di sini. Ya. Ada orang yang mengatakan juga ketika orang sakit itu pun merupakan sudah kehendak yang Maha Kuasa, atau ketika orang sehat walafiat itu pun juga kehendak orang yang Maha Kuasa. Pertanyaannya lantas, lalu bagaimana sih paham teologi kita? Apakah hal seperti itu memang yang menjadi kehendak Tuhan? Bapak Ibu, mari kita lihat dalam pemahaman teologi Kristen, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menetapkan seseorang itu nantinya kamu gagal atau nantinya kamu sukses. Tidak ada itu. Yang Tuhan lakukan justru bukan mengelompokkan orang. Dalam arti begini, Tuhan juga tidak pernah mengelompokkan, oh kamu ini tipe orang kelompok manusia gagal, masa depanmu kamu usaha macam apapun nanti gagal melulu. Atau mengelompokkan seorang, oh kamu ini kelompok sukses, meskipun kamu malas-malasan, oh nanti tetap sempat akan sukses. Tidak pernah demikian. Tapi yang Tuhan lakukan justru, Bapak Ibu, Allah menyediakan seluruh fasilitas dalam ciptaan dunia ini diperuntukkan bagi semua orang untuk segala kemungkinan supaya meraih kesuksesan. Jadi tiap-tiap orang dimungkinkan untuk sukses karena segala fasilitas dan isi dunia ini diperuntukkan secara sama bagi setiap orang. Dengan demikian Allah tidak pernah mengendaki setiap kita pun menghadapi kegagalan, apalagi kebinasaan. Yang Allah rancangkan justru adalah sebuah cita-cita yang mulia, yaitu kita mengalami kehidupan yang sehat, kehidupan yang berhasil, dipenuhi dengan kedamaian, bahkan sampai nantinya mencapai kehidupan yang kekal. Persoalannya di sini. Lalu kalau kita sudah merancangkan seperti itu, kenapa masih ada manusia gagal? Masalahnya adalah karena di dalam diri manusia Tuhan tidak menetapkan manusia itu seperti manusia robot, tapi Tuhan memberikan dalam diri manusia itu satu kehendak bebas antara kehendak Tuhan yang baik tadi juga ditentukan oleh kehendak manusia yang bebas. Allah menyediakan segala fasilitas itu kehendak Tuhan supaya manusia baik, tapi dalam diri manusia punya kehendak bebas yang di dalamnya dia bisa memilih baik ataupun tidak baik. Jadi dalam hidup kita ini bahkan dibuat karena kita memiliki kehendak bebas dan Tuhan punya rancangan yang baik. Sampai dalam Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, Allah itu membuat manusia hampir sama seperti Allah. Perhatikan kata-kata hampir sama ini, nyaris sama seperti Allah. Disitulah manusia dikatakan dia mempunyai kekuatan pikiran yang luar biasa, memiliki daya cipta yang luar biasa untuk meraih masa depan yang mulia, yang bermartabat dan berhasil. Itu karena apa? Kemampuannya dibuat hampir sama seperti Allah. Hanya masalahnya, Bapak Ibu, manusia menggunakan cara memilihnya itu yang kadang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu seperti apa yang Allah kehendaki itu, Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita ini, kita yang diberikan kehendak bebas atau free will ini, sesungguhnya Tuhan masih mengendaki, ayo dengan kehendak bebas itu jangan sembarangan memilih. Adam dan Hawa diberikan kepada yang sangat istimewa, tempat taman yang sungguh luar biasa, dan Allah mengendaki supaya Adam dan Hawa itu hidup dalam kemenangan dan suatu kedamaian. Tapi Adam dan Hawa juga diberikan kehendak bebas. Kalau kamu makan ini,
supaya kita hidup bahagia itu Bapak Ibu. Allah menyiapkan kita beberapa piranti, beberapa instrumen agar kita sesungguhnya dapat diarahkan kepada kehidupan yang berhasil dan berkemenangan itu. Apa instrumennya Bapak Ibu? Kalau kita membaca Ulangan 30 tadi Bapak Ibu, di situ ditunjukkan bagaimana Tuhan memberikan aturan ataupun hukum sebagai peringatan, ada juga sebagai lingkaran yang membatasi. Kepada umat Israel dikatakan, hai umat Israel, engkau telah membangun perjanjian dengan aku Allahmu ini, maka yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Aku akan setia kepada janjiku untuk memelihara engkau, menjamin kehidupanmu sampai ke tanah perjanjian, dan engkau akan menikmati kehidupan yang luar biasa hebatnya. Tapi kalau kamu menyimpang dari perjanjian ini, akibatnya putus. Sebaliknya, kalau kamu taat dan setia, akibatnya adalah berkat. Artinya begini Bapak Ibu, sesungguhnya kepada orang-orang yang percaya itu, Tuhan telah menunjukkan, hai, kalau kau ingin hidupmu itu sukses di masa depanmu itu, lewatilah jalur berkat ini. Jangan melewati jalur kutuk ini. Tuhan telah menunjukkan jalan, Tuhan telah memberikan GPS pada kita, peraturan dan petunjuk supaya kita melalui jalan berkat itu. Namun itu tetap menjadi pilihan bagi kita. Allah tidak memaksakan kehendak, karena kepada kita diberikan kebebasan. Yang kedua Bapak Ibu, dalam bacaan Mazmur tadi ditunjukkan, hai orang-orang yang merindukan kehidupanmu itu menghasilkan buah, pekerjaanmu menghasilkan buah, usahamu menghasilkan buah yang luar biasa, kehidupan rumah tanggamu menghasilkan buah. Bagaimana rahasianya untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah itu? Mazmur menunjukkan, kalau kita ingin menghasilkan kehidupan yang berbuah, petunjuknya adalah lewatilah jalan yang dilalui oleh orang benar. Jangan lewati jalan yang biasa dilalui oleh orang fasik, orang jahat. Tuhan berikan petunjuknya, kehidupan yang berbuah, jalurnya adalah jalur yang dilewati oleh orang-orang benar. Itu yang Tuhan tunjukkan. Jadi dari dua konteks ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan tidak menetapkan si A itu kamu gagal, kamu sukses. Tidak. Tuhan menyediakan fasilitas untuk berhasil, dan Tuhan menyediakan dan menunjukkan jalannya, caranya untuk menuju keberhasilan itu. Hanya masalahnya kita menggunakan kebebasan kita itu, kebebasan di jalur yang benar atau tidak. Dalam tataran yang teologis dan rohani Bapak Ibu, Paulus menunjukkan gambaran demikian. Paulus ini sebenarnya guru spiritualnya bagi seorang bernama Filemon ini Bapak Ibu. Dan di rumah Filemon itu dia punya seorang budak, ya, waktu itu hukum perbudakan masih dilegalkan Bapak Ibu, yang bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini ternyata melarikan diri dari rumah Filemon ini. Hukum perbudakan saat itu, seorang yang melarikan diri, dia bisa dihukum mati. Tapi Onesimus melarikan dirinya bukan pergi jauh. Dia perginya justru ke penjara, nengok Paulus yang menjadi guru spiritualnya Filemon ini. Lalu disitulah Onesimus ini diinjili oleh Paulus, lalu akhirnya menerima Injil Yesus Kristus itu, bertobat dan belajar pada Paulus. Lalu oleh Paulus dikatakan, kamu sekarang bukan lagi budak, tapi di dalam Kristus engkau manusia bebas. Engkau bukan lagi budak, tapi bahkan sekarang engkau adalah rekan sekerja, rekan sepelayanan aku. Lalu Onesimus tanya, bagaimana nasibku ini, Bapak Paulus? Nasihatnya Paulus mengerikan, kamu mesti kembali kepada Filemon. Waduh, jangan mati itu artinya. Bukan karena aku kembali ke Filemon bisa dihukum mati. Paulus lantas memberikan jaminan. Ini surat jaminannya, surat Filemon itu. Lalu Onesimus kembali lagi dengan membawa surat itu Bapak Ibu. Dan dalam surat itu Paulus menasihatkan kepada Filemon, hai Filemon,
Meskipun aku guru spiritual bisa memerintahkan kamu, tapi saat ini aku tidak menggunakan hakku kebebasan untuk memerintah kamu. Yang aku lakukan justru memohon kepada. Apa yang dimohon? Sekarang terimalah Onesimus bukan sebagai budak yang harus menerima hukuman, tapi terimalah dia sebagai rekan sekerja. Apa yang mau dikatakan ini? Kehidupan yang terberkati, kehidupan yang diwarnai dengan kedamaian hati adalah kehidupan yang dijalani dengan kasih dan pengampunan. Adapun Filemon memilih jalan tidak mengampuni, mungkin dia bisa secara legal bisa menghukum Onesimus, tapi mungkinkah damai sejahtera dialami oleh Filemon? Itu pertanyaan besar. Tapi ketika Filemon justru menggunakan hukum kasih, pendekatan kasih dan pengampunan itu, justru dalam batin yang mengalami kedamaian yang luar biasa yang membahagiakan hidupnya. Dalam relasi yang sangat intim ini Bapak Ibu, Paulus menunjukkan kebahagiaanmu harus engkau lalui pada jalur kasih dan pengampunan. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau dalam praktek hidupmu engkau tidak menempuh jalan kasih dan pengampunan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dalam satu rumah tangga, keluarga itu tidak menempatkan hukum kasih dan pengampunan, sakit hati melulu, bukan? Kapan dia bahagia? Mikir pasangannya sakit hati, mikir anaknya yang bandel sakit hati, mikir bapaknya yang balok sakit hati, mikir mamanya yang cerewet sakit hati, Bapak Ibu. Kapan dia bahagia? Tetapi ketika dia menerapkan kasih dan pengampunan dan pemaafan, maka disitulah kebahagiaan terjadi. Jalan menuju kebahagiaan ditunjukkan oleh Tuhan melalui nasihat Paulus kepada Filemon ini. Kasihilah dan ampunilah saudara. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, baca Injil kita tadi menunjukkan bagaimana kita mengalami kehidupan yang membacakan bahkan sampai pada kehidupan kekal ini. Sebenarnya jalan menunjukkan engkau harus mengikut Yesus. Hidup yang kekal itu jalannya ditunjukkan melalui jalan mengikut Yesus, bukan jalan yang lain. Hanya masalahnya dalam Injil ini ditunjukkan Yesus memberikan dan menyatakan bahwa jalan mengikut Yesus ini bukan jalan yang enak, bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang nikmat. Karena itu Yesus mengatakan, jikalau ada orang mau mengikut aku, tapi hatinya masih terbelenggu hukum keluarganya, dia masih mikirin bapak ibunya, tidak mau diutus ke sana ke sini, tidak mau meninggalkan rumahnya untuk memberitakan Injil, mewujudkan kesaksian dan pelayanan, dia tidak layak menjadi muridku. Mau mengikut, tapi tidak menjalani apa yang diperintahkan. Jika ada orang mau mengikut aku, tapi dia masih digendolin, masih memberati kekasihnya, pacarnya, istrinya, anaknya, saudaranya, Bapak Ibu, hatinya masih terbelenggu cinta yang seperti itu, Yesus ngomong, engkau belum layak, karena engkau belum bisa memberikan cintamu kepada aku. Yesus menggambarkan demikian. Lalu yang mau dikatakan lebih mendalam adalah, jadi karena jalan ini jalan yang tidak mudah, jangan gampang asal ngomong aku mengikut Yesus. Jangan asal gampang ngomong aku mau menjadi murid Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan, kalau engkau mau menjadi muridku, maka yang pertama adalah perhitungkanlah niatmu itu secara cermat. Ibarat seorang yang membangun menara, maka perhitungkanlah segala rencana bangunanmu itu. Perhitungkanlah apakah anggarannya cukup atau tidak. Perhitungkanlah apakah pekerjaan-pekerjaan itu bisa menjalankan atau tidak. Perhitungkanlah dengan masa-masa supaya jangan sampai ketika kau menjalankan perencanaan itu, di tengah jalan kau mandek dan orang lain mengejek Anda, gak bisa bangun, bergaya bangun, Bapak. Bukan cuma memperhitungkan, tapi kalkulasikan, pertimbangan secara pas-pasan, berikan keberanianmu itu keberanian yang cukup atau tidak. Yesus memberikan penggambaran, kalau engkau mau menjadi muridku, maka lihat itu seperti bayangan seorang raja yang hendak melawan kerajaan lain, lalu dia memutuskan untuk berperang. Tapi untuk berperang dengan kerajaan lain, seorang raja
Terus mengambil gambaran, mendingan kirim utusan untuk membicarakan negosiasi damai. Nggak usah serang menyerang, tapi dengan perdamaian. Perdamaian dalam arti siap menjadi negara jajahan dari kerajaan yang mau menyerang itu, Bapak Ibu. Kondisi yang seperti demikian inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita agar kita ini ketika nanti berperang mengalami kegalauan jangan ngomong, oh sudah menjadi kehendak Tuhan. Kita membangun lagi bangunannya gagal, kita mengatakan, oh Tuhan sudah menghendaki bangunan kita gagal. Ini kehendak Tuhan. Allah tidak pernah menghendaki kita gagal. Allah tidak pernah menghendaki kita menjadi kalah dan menjadi pecundang. Tapi yang Allah kehendaki adalah apapun niatmu itu, pikirkanlah masa-masa, pertimbangkanlah matang-matang, ukurlah kekuatanmu dan kemampuanmu itu. Dengan cara demikian, Bapak Ibu, maka kepada kita semua ditunjukkan, meskipun Allah telah menyediakan berbagai fasilitas ini, tapi masa depanmu itu bukan bergantung semata dari apa yang Allah sediakan, tapi juga bagaimana kamu memberikan pilihan dan memberikan keputusan-keputusan supaya hidupmu itu berhasil bekerja. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Masalahnya begini, Bapak Ibu. Ketika kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, di dalamnya ada banyak pilihan. Sebenarnya kepada kita dikaruniakan cara berpikir yang luar biasa, hampir sama seperti Allah. Sebelum kita membuat keputusan, kita diajak bagaimana nih aku memutuskan ambil A atau B, Bapak Ibu. Di kuping kanan kita, Bapak Ibu, ada malaikat yang di sini. Tapi di sebelah kuping kiri kita, Bapak Ibu, ada si jahat yang di sini juga. Jangan ambil jalan orang benar, ambil jalan orang fasik aja, simpel, sederhana, membahagiakan. Malaikat ngomong, jangan begitu dong. Kesannya membahagiakan, cepat. Wah, itu. Tapi ingat, itu bukan jalan yang benar. Mungkin ngomongnya seperti itu. Terjadi dialog dan pergumulan di dalam benak kita, Bapak Ibu. Bagi adik-adik yang kecil ini lihat nih, kalau kita mau ingin mikir sesuatu, ada malaikat baik yang di sini kita, bukan? Diperhatikan pada saat yang sama juga ada malaikat ada ya, si jahat itu yang korek-korek kuping, bukan pakai katak Bapak Ibu, itu pakai trisula gitu kan, jadi sakit kupingnya kan. Adik-adik hati-hati kalau memutuskan itu jangan cepat marah gitu kan, dipertimbangkan gitu kan ya. Ini mau pesan. Seorang ahli psikologi menggambarkan demikian. Memang tadi ada roh jahat yang mungkin itu faktor eksternal, tapi juga di dalam diri kita itu ada faktor internal dalam diri kita ketika kita mengambil keputusan. Sigmund Freud menggambarkan demikian, Bapak Ibu. Di dalam diri kehidupan setiap manusia itu ada 3 bagian yang terlibat di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bagian diri kita yang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sangat moralis. Itu disebut dengan bagian yang dikategorikan kalau bagian yang disebut super ego. Kita punya niatan untuk ingin selalu melakukan yang baik, dan itu Tuhan sudah sematkan dalam tubuh kita, dalam pikiran kita sudah. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian dari tubuh kita itu yang hasratnya bukan hasrat yang baik, bukan sesuatu yang moralis, tapi justru yang destruktif, yang merusak, memuaskan hawa nafsu. Dan itu digambarkan dengan istilah id, Bapak Ibu. Dan di tengah-tengahnya itu ada bagian membran yang seringnya menjadi tarik-menarik antara niat untuk melakukan baik dan niat untuk melakukan jahat. Itu disebut dengan ego. Bapak Ibu, ketika di lampu merah, Bapak Ibu, pas jalan kira-kira menitnya tinggal 2 menit, Bapak Ibu, tapi jarak kita masih jauh. Kita ngerem atau bablas, Bapak Ibu? Nah, moral kita ngomong, kalau 2 detik ya kira-kira kan ya, waduh remah nanti nggak baik ya, sampai tengah jalan udah merah gitu kan ya. Kita ngomong gitu kan nanti kita, tapi bagian kita mengatakan, 2 detik lumayan gas hancur gitu kan ya. Itu benturannya. Kita harus memilih, Bapak Ibu. Nah, kalau di depan tiba-tiba Pak Polisi pelit, maaf, mau kemana ya, kok buru-buru? Kok maaf Pak, kalau saya buru-buru ya mau kemana? Dia tanya, jangan macam-macam, Bapak Ibu.
Allah mengingatkan ketika di dalam diri kita ada bagian yang seperti itu, yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Pada satu sisi kita pengen yang baik, tapi bagian tubuh kita yang lain menginginkan yang tidak baik, maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa yang menolong? Yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu berbicara, membisikkan kepada hati nurani kita, sehingga hati nurani kita itu bisa mendengarkan suara Allah. Nah, bagaimana hati nurani itu bisa mendengarkan suara Allah? Kuncinya adalah kita harus menyediakan hati kita untuk menjadi hati nurani yang murni, sehingga suara hati kita yang disuarakan adalah suara hati nurani yang murni, bukan suara hati nurani yang sudah dicemari oleh dosa. Itulah pentingnya kita bekerja sama dengan Allah. Artinya Allah turut bekerja di dalam diri kita, berarti Allah berbicara melalui nurani kita, supaya kita melalui jalan berkat tadi, supaya kita melalui jalan orang benar tadi, supaya kita melalui jalan kasih dan pendamaian tadi. Dengan demikian, ketika kita mengambil keputusan, oh iya, aku menjalankan ini adalah dalam rangka untuk menjalani hidup sebagai pribadi yang disebut murid Yesus. Karena apa? Kita sudah sadar resikonya, kita sudah tahu apa akibatnya, tapi kesadaran itu didampingi dengan keyakinan, aku melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Inilah yang menentukan hidup kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita kembali lagi, apa sih artinya itu? Allah tidak pernah membuat kita, merancangkan kita, menentukan kita kepada kehidupan yang buruk dan gagal. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Satu nasihat yang mau saya berikan kepada Bapak Ibu, kalau semua yang menjadi penentu itu bukan semata di tangan Tuhan, tapi ada bagian yang menjadi andil kita, maka harus kita pahami adalah sekarang ini untuk meraih masa depan yang diberkati, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang penuh kedamaian tadi, yang dilakukan adalah berusaha dan berjuanglah, seolah-olah masa depan Anda itu bergantung dalam tangan Anda, seolah-olah masa depan Anda itu bergantung pada kerja keras Anda. Namun pada saat yang sama, Bapak Ibu, berdoalah seolah-olah masa depan Anda itu hanya ada di tangan Tuhan. Sebab kalau kita tidak berpikir demikian, kita timpang satunya. Kita bekerja keras tanpa menumbuhkan iman, atau kita hanya beriman tanpa kerja keras. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Doa adalah iman kita, tapi kerja keras merupakan perbuatan kita. Orang beriman tidak hanya beriman saja, tapi iman harus dibarengi dengan perbuatan. Itulah yang menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.